Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai sedekah. Tujuan saya ingin menyampaikan materi tentang sedekah ini ialah untuk menanamkan betapa pentingnya sedekah bagi kehidupan kita, khususnya bagi para anak muda. Oke, dimulai dari pengertian sedekah itu sendiri ya teman-teman. Jadi sedekah itu mempunyai arti secara etimologis maupun secara terminologis. Dari arti secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu as-shadaqah, yang jika ditarik ke belakang itu berasal dari akar kata sidik yang artinya kebenaran. Sedangkan pengertian sedekah secara terminologis, sedekah itu itu memberikan sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu kita harus memberikan dengan ikhlas ya, tanpa mengharap imbalan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedekah itu adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin atau orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada sedekah, infak, dan zakat. Nah, itu sebenarnya berbeda mereka bertiga itu. Sedekah itu mempunyai arti yang jauh lebih luas dibandingkan zakat maupun infak. Karena sedekah sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada sedekah yang harta berupa materi maupun non-materi seperti ilmu yang bermanfaat, seperti juga dengan kita memberikan senyuman kepada orang lain, dan juga bisa jadi bantuan yang kita berikan kepada tetangga kita ataupun kepada saudara kita. Mungkin tadi teman-teman sudah tahu nih apa itu sedekah menurut etimologis dan menurut terminologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja manfaat dari sedekah itu sendiri. Nah, jadi sedekah itu juga mempunyai banyak sekali manfaat dan juga keutamaan. Bukan hanya yang dirasakan oleh para penerima sedekah, tetapi juga bagi kita yang mengeluarkan sedekah itu. Nah, yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Sedekah itu adalah perbuatan yang membuat kita mengeluarkan uang kan. Nah, itu berarti harta yang kita miliki sebagian itu akan berkurang. Kan tetapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Maka bahkan akan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari hadis riwayat Baihaqi, turunkanlah rezekimu dengan mengeluarkan sedekah. Jadi semakin banyak jumlah sedekah yang akan dikeluarkan, itu akan semakin banyak pula berkah yang kita dapatkan. Karena matematika kita dan matematika Allah itu tentu saja berbeda teman-teman. Jadi dengan kita semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Mungkin teman-teman nggak dapat itu sekarang, tapi bisa jadi di kemudian hari itu akan mendapatkan berkah yang tidak akan disangka-sangka oleh teman-teman semua. Kemudian yang kedua, pahala mengalir. Nah, jika kita istiqomah dalam melakukan sedekah, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Karena selain penerima sedekah yang akan mendapatkan banyak manfaatnya, kita sebagai pemberi sedekah juga akan mendapatkannya. Karena salah tiga amal yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia adalah sedekah jariyah. Nah, itu teman-teman. Jadi selagi kita masih hidup di dunia gitu, alangkah baiknya kita perbanyak sedekah. Bukan hanya dari harta saja, tapi juga dari materi tadi. Nah, yang ketiga itu sedekah itu sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui apapun dan berapapun jumlah sedekah yang sudah kita keluarkan, itu tetap termasuk bentuk keimanan. Jadi walaupun kita sedekahnya dengan hanya senyuman saja, itu juga merupakan salah satu bentuk kita tuh iman kepada Allah. Nah, selain itu ketika kita sudah bersedekah, kita juga akan merasa bahagia ya, karena kita sudah memberikan sebagian kebahagiaan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang memberikan kepada mereka. Selanjutnya, manfaat dari sedekah yaitu sebagai sarana kita dalam mensucikan diri. Nah, sebagai manusia dan makhluk Allah, pasti kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Nah, salah satu bentuk kita untuk membersihkan dosa-dosa kita adalah dengan cara bersedekah. Dengan sedekah itu kita dapat mensucikan diri kita dari banyaknya dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, tapi juga harus dibarengi dengan taubat dia, teman-teman. Jadi jangan cuma sedekah aja, tapi kita juga harus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Nah, selanjutnya sedekah itu merupakan amalan yang tidak akan pernah putus. Jadi sedekah itu merupakan salah satu amal jariah atau amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, sedekah juga termasuk amal jariah karena dengan kita mensedekahkan uang kita misalnya untuk pembangunan masjid, dan masjid itu misalnya dipakai oleh umat muslim ya dalam sholat atau mungkin mereka tadarus di masjid, itu akan pahalanya juga akan mengalir kepada kita gitu. Jadi alangkah ruginya nih jika kita melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini, karena kita nggak tahu kan kita hidup di dunia itu sampai kapan. Dengan ini kita juga harus mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Ini sebenarnya masih banyak sekali manfaat dari sedekah, tapi ini yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Nah, jadi orang yang rutin dan selalu menyempatkan diri untuk bersedekah itu salah satunya akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Nah, ini dijelaskan juga dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui, maka akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Nah, ini maksudnya mungkin tangan kanan yang sedekah tapi tangan kiri tidak melihat, itu sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi orang lain itu tidak ada yang tahu ya. Jadi cukup diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Nah, gitu teman-teman, nih kapan sih waktu yang dianjurkan untuk sedekah? Nah, sebenarnya sedekah itu bisa dilakukan kapan saja ya. Tapi banyak ulama yang mengungkapkan bahwa waktu terbaik untuk bersedekah itu adalah saat subuh. Nah, sedekah subuh itu dilakukan setelah sholat subuh, bisa di masjid atau mungkin di rumah juga bisa ya. Kalau misalnya kita punya kotak amal sendiri, dibuat sendiri di rumah, itu bisa juga. Nah, sedekah subuh ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya dapat menghapus dosa dan juga memudahkan hajat kita. Nah, pada waktu bersedekah saat subuh itu akan ada 2 malaikat yang mendoakan amalan kita. Rasulullah itu bersabda, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya, ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Nah, itu teman-teman, jadi sebenarnya bisa kapan saja, tapi emang yang utama itu waktunya saat subuh ya, saat kita sholat subuh. Nah, yang kedua itu sedekah saat kita khawatir akan miskin. Nah, khawatir saat miskin itu bisa jadi saat kita tertimpa musibah pencurian gitu, atau mungkin PHK atau mengalami kerugian dan lain sebagainya, di mana peristiwa tersebut itu akan membuat kita sebagai manusia khawatir akan harta kita takut menjadi habis. Nah, ini sudah Allah firmankan juga dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, yang artinya yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, mengapa demikian? Seorang yang bersedekah saat khawatir menjadi miskin atau sedang tertimpa musibah, berarti dia sangat percaya dan berserah diri kepada Allah, bahwa pada keadaan apapun Allah itu akan selalu membantunya. Maka dengan dia berhusnuzon kepada Allah, Allah juga akan menambahkan rezekinya kepadanya. Jadi jangan takut miskin ya teman-teman ya. Jadi saat kita keadaan sulit apapun harus bersedekah, mungkin 1.000, 2.000 juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sia-siakan waktu kita ya, mumpung kita masih hidup di dunia.
Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini dari sebuah quotes. Berbagi itu indah karena kebaikan yang engkau dapatkan dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bersedekah. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya izin bertanya, apa sih hukumnya kalau kita bersedekah tetapi sambil membuat konten di YouTube atau di platform lain? Saya izin bertanya, berarti kalau misalnya kita tidak punya harta, apakah masih bisa bersedekah? Saya izin bertanya, kira-kira hukumnya sedekah itu apa sih? Terima kasih. Saya izin bertanya, jadi kira-kira sasaran sedekah kita yang utama itu ke siapa saja ya? Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab dulu dari pertanyaan pertama ya, yaitu dari Irena. Itu pertanyaannya, sebenarnya sedekah sambil membuat konten di media sosial itu sebenarnya ria atau enggak sih? Nah, ulama memandang bahwa orang yang sedekah sambil membuat konten itu sebenarnya tidak dihukumi ya, karena tidak bisa dihukumi karena kita hanya manusia biasa, karena yang menilai semua hati kita yang bisa menilai itu hanya Allah SWT. Jadi mungkin dengan mereka membuat konten ya, itu bisa menjadi sarana dakwah kepada orang-orang dan membuka pikiran orang-orang. Sebenarnya sedekah itu bagus loh, itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi jawabannya ya, kita tidak bisa mengatur hati orang, jadi nggak apa. Tapi sebaiknya sih sedekah itu lebih baik dilakukan secara diam-diam saja, karena tadi ya sebenarnya dibilang tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tidak melihatnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nanti dengan konten tersebut dapat memberikan influence gitu, memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang menontonnya. Seperti itu ya kan, Mbak? Baik, terima kasih sudah dapat dipahami. Sama. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Fatima ya. Fatima tadi bertanya, kalau kita nggak punya harta bisa nggak sih sebenarnya bersedekah gitu? Tentu saja bisa, karena sedekah itu tidak cuman materi tapi juga non materi. Seperti Fatima memberikan ilmu kepada teman-teman ya, jadi teman-temannya nggak ngerti nih satu pelajaran gitu, misalnya nggak ngerti pelajaran fisika, Fatima mengajarkan itu juga sarana sedekah yang non material. Yang kedua juga bisa dengan senyuman, karena tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Karena tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Dan juga bisa dengan bantuan kepada orang lain, memberikan bantuan ke tetangga kita misalnya lagi renovasi rumah gitu. Kita mau bantuin tetangga kita, itu juga termasuk sedekah. Seperti itu Fatima, apakah bisa dipahami Fatima? Dapat dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, yang tadi pertanyaan ketiga dari Jihan, apa hukumnya sedekah sebenarnya? Nah, para ahli fikih itu sepakat bahwa hukum kita melakukan sedekah adalah sunnah. Jadi apabila dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan juga ya tidak apa-apa. Jadi sebaiknya dilakukan. Gimana Jihan? Dapat dipahami, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan terakhir tadi datang dari Fidelia ya. Sebenarnya sasaran bersedekah yang paling utama itu kepada siapa? Nah, sasaran yang paling berhak untuk kita mengeluarkan sedekah itu kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita ya. Baru ke keluarga inti, keluarga besar itu salah satu orang-orang yang kita diutamakan dalam mengeluarkan sedekah, karena kita memiliki hubungan dengan mereka. Jadi kita selain kita bersedekah, kita juga sekaligus menyambung tali silaturahim kita. Nah, bersedekah kepada keluarga atau sanak saudara kita itu lebih utama daripada sedekah kepada orang lain, karena kita tidak hanya akan mendapat pahala bersedekah tadi ya, tapi kita juga dapat pahala silaturahmi dan menyambung tali kasih sayang antara sama keluarga kita. Ideal. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada
siang hari ini tentang sedekah. Semoga teman-teman semua bisa mengambil ibrah atas mengambil hal-hal yang baik dari yang saya ungkapkan tadi. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.